Salam sejahtera buat semuanya. Di episod kedua ini, seharusnya saya akan berbicara tentang monopoli ekonomi di Indonesia. Tetapi saya rasa ada satu hal yang lebih penting untuk saya bicarakan dulu, yaitu masalah pajak. Nah, daripada saya bilang siapa yang salah, siapa yang benar dalam soal pajak, saya akan langsung kasih tips saja ke pemerintah Indonesia soal penarikan pajak. Tips pertama, ini sudah tidak perlu dibilang lagi, yaitu masalah korupsi. Di episode pertama, saya sudah ceritakan betapa parahnya korupsi Indonesia. Seberapa besar pun pendapatan negara, seberapa besar pun, kalau kalian tidak menutupi korupsi Indonesia, sama saja bohong. Sehebat-hebatnya Ibu Sri Mulyani menarik pajak, tapi duit bocor sana sini, sama saja bohong. Tidak akan pernah cukup. Sebenarnya pajak Indonesia itu tidak sedikit loh. PPN saja 10%, Singapura saja cuma 7%. PPN adalah pajak segala level. Artinya, orang kaya, miskin, yang bekerja atau pengangguran juga kena. Alias pajak pukul rata. Belum pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak cukai dan lain-lain. PPN saja setahun bisa menghasilkan 530 triliun rupiah. Itu tidak kecil loh. Berarti konsumsi Indonesia besar. Orang Indonesia suka makan di restoran dan beli barang. Itu sehat untuk negara dengan populasi 250 juta orang. Kalau di total, pendapatan pajak Indonesia per tahun bisa 1.300 triliun lebih. Dan kalau dibagi rata 250 juta penduduk Indonesia, kira-kira satu orang membayar pajak 5 juta per tahun atau 400.000 rupiah per bulan. Tentu kita tidak bisa menghitung demikian sebab ada yang bayar pajak besar, ada yang bayar pajak kecil. Tapi yang pasti, semua pasti bayar pajak lewat PPN. Jadi kira-kira saja dari sebulan penghasilan Anda 400.000 habis bayar pajak. Menurut kalian itu kecil atau sedang atau besar? Kalian jawab sendiri, oke? Nah, bayar pajak itu mesti, itu kewajiban Anda sebagai seorang warga negara. Tetapi sebagai seorang pembayar pajak, Anda terasa sakit hati kalau jerih payah keringat kamu kemudian dipakai oleh koruptor beli jam tangan Rolex buat istri pamer-pamer. Jadi itu yang bikin malas orang mau bayar pajak. Wong duitnya entah masuk kantong pejabat yang mana. Jadi korupsi itu efeknya ganda loh. Bukan saja membuat lubang besar di keuangan negara. Gara-gara korupsi, itu juga akan membuat orang malas bayar pajak. Jadi, tolonglah Indonesia. Anda dengar episode pertama saya tentang korupsi Indonesia yang sudah kanker stadium 4, oke? Di Singapura, kami bayar pajak tidak dengan sangat berat hati, sebab kami bisa melihat sendiri duitnya dipakai buat yang benar. Saya kasih contoh. Beli mobil sedan biasa di Singapura bisa habis 1,5 miliar rupiah. Mobil sedan biasa. Tapi, jalan tidak pernah ada lubang. Bersih dan lancar di mana-mana. Lampu jalan tidak pernah ada yang putus. Di mana-mana terang, benderang. Terowongan dibuat di sana sini biar tidak macet. Dan banyak lagi.
Jadi kami bayar pun terasa enak. Ada imbalan baliknya. Jadi hal yang pertama, kalau pemerintah Indonesia mau masyarakat patuh pajak, kurangi korupsi. Biar masyarakat lebih rela ketika membayar pajak. Nah, tips kedua. Saya akan sentil tax amnesty dan orang kaya Indonesia kali ini. Akhir-akhir ini, Ibu Sri Mulyani berencana melakukan tax amnesty jilid kedua. Well, terus terang Bu, tidak ada gunanya lagi. Menurut saya, yang perlu Ibu lakukan itu bukan lagi pengampunan, tapi pelaksanaan. Tax amnesty pertama sudah cukup, Bu. Itu sudah sangat cukup memberi peluang buat mereka untuk mengaku dosa. Sewaktu tax amnesty pertama, sebagian pada takut pemerintah akan audit dan periksa, takut dijebloskan ke penjara. Nyatanya setelah tax amnesty pertama selesai, apapun tidak ada yang terjadi. Duit didapat, semua back to normal lagi. Nah, itu suatu kesalahan terbesar. Kalau tax amnesty itu cuma buat kumpulin duit, tapi follow up-nya nggak ada, sama saja bohong, Bu. Justru Ibu harus keras setelah tax amnesty pertama. Ibu harus berani sudah. Sudah dikasih kesempatan untuk mengaku dosa, tapi masih tidak mau. Sekarang saatnya action. Tapi saya tanya Anda, ada berapa orang setelah tax amnesty pertama kena tangkap? Ada berapa orang yang diaudit? Ibu berani nggak audit orang-orang kaya Indonesia setelah tax amnesty? Dan Ibu beranikah keluarkan namanya di pers? Kasih nama ke kantor-kantor berita, masuk koran. Dan Ibu beranikah menjebloskan mereka yang ngemplang pajak ke penjara? Jadi ada berapa orang setelah tax amnesty yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara? Berapa? Kalian jawab sendiri deh, oke? Di Singapura, tidak perlu ada tax amnesty. Tidak ada pengampunan sama sekali. Di sini tidak ada yang namanya pengampunan. Di sini, Anda kalau ngemplang pajak, nama Anda dimasukkan ke koran. Nama lengkap Anda masuk berita. Anda dihukum berkali-kali lipat dari total pajak yang kamu ngemplang. Dan masuk penjara. Nah, semua orang pada takut. Semua orang malu kalau namanya dimasukkan ke koran sebagai seorang ngemplang pajak. Nah, Indonesia berani nggak? Berani nggak? Oh, enggak. Kalau si ngemplang pajak masuk koran, paling-paling namanya disingkat. Jadi ARTTBB. Kenapa ya? Justru itu sangat salah. Pengemplang pajak itu justru harus dipermalukan. Biar mereka takut. Biar ada efek jerak buat orang lain. Biar yang lain takut. Biar yang lain keringatan. Biar yang lain tidak bisa tidur pulas setiap hari. Di China, pengemplang pajak fotonya disebar di TV di mana-mana, di MRT, di mall. Jadi apa gunanya tax amnesty kalau setelah itu diam-diam saja back to normal? Siapa takut? Jadi apa perlu tax amnesty jilid kedua? Toh orang-orang akan bilang, nanti juga ada tax amnesty ketiga, keempat, kelima. Jadi percuma ya
Tax Amnesty Jilid 2, lupakan saja. Lupakan saja. Selama Anda tidak tegas dalam menjerat mereka yang berpenghasilan tinggi, tidak ada yang takut. Anda harus pandai-pandai menjerat mereka, pandai-pandai bikin malu mereka, dan pandai-pandai jebloskan mereka ke penjara. Contohlah Singapura. Dengan kata lain, zero tolerance to tax avoidance, alias tidak ada toleransi sama sekali. Tidak ada buat yang ngemplang pajak. Nah, saya ceritakan ya, bagaimana pemerintah Singapura menjerat mereka. Jangankan bos-bos perusahaan, yang jual makanan saja Singapura audit. Nah, pemerintah Singapura tahu kalau mereka yang biasa jual makanan di hawker centers atau food court itu semua pakai cash, tidak ada nota. Nah, pemerintah Singapura kirim orang pajak duduk seharian di food court dan menghitung berapa mangkok dijual per hari rata-rata. Nah, dari sana bisa dihitung berapa kira-kira penghasilan dia per bulan dan per tahun. Dan bandingkan dengan berapa dia lapor pajak. Kalau beda jauh, habis. Masuk koran, denda berkali-kali lipat, dan masuk penjara. Nah, berani nggak kalian begitu? Berani nggak? Tidak usah jauh-jauh lah. Coba Anda lihat sendiri perputaran duit di Tanah Abang sendiri. Gila itu. Rata-rata semua cash di sana. Nah, pernah diaudit nggak pedagang-pedagang di Tanah Abang? Harga sewa lapak saja 3 meter kali 3 meter bisa sampai miliaran. Apalagi omsetnya. Coba Ibu Sri Mulyani cek berapa pedagang di Tanah Abang bayar pajak dan berapa besar pajaknya. Masuk akal nggak kalau sebagian cuma bayar 10 atau 20 juta setahun? Berani nggak Ibu kirim orang hitung seperti di Singapura? Dan beranikah Ibu foto orangnya, bosnya ya, masukin koran, lengkap fotonya, lengkap namanya? Berani nggak? Dan di Jakarta kan banyak restoran dan tempat makan yang terkenal, yang sampai antri berkilo-kilometer. Nah, contohlah Singapura. Kirim orang ke sana dan hitung berapa mangkok dia jual per hari, dan cocokkan dengan pajak yang dia lapor. Saya yakin kalau Anda keras seperti Singapura, penerimaan pajak Anda tidak akan meleset, bahkan lebih. Semua pada takut. Orang Indonesia itu jaga muka sekali loh. Mereka itu ketakutan kalau namanya masuk koran karena mengemplang pajak. Kalau Anda keras, mereka takut. Kalau Anda lunak, mereka tidak takut. Jadi tolong, lupakan Tax Amnesty Jilid 2. Tolong diaudit mereka-mereka yang berpenghasilan tinggi. Terutama mereka yang suka pamer di sosial media. Mulai dari sana. Ya, mulai dari sana mereka yang pamer-pamer kekayaan. Alright. Nah, saya akan akhiri episode kedua ini sampai di sini dulu. Jika Anda setuju dengan pandangan saya, bisa tolong di-subscribe biar saya tahu Anda apresiasi pandangan kami dari luar. Salam sejahtera buat semua dan ingat prokes dan jaga kesehatan. COVID itu nyata.